Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di mata kuliah termodinamika pertemuan kedua. Semangat pagi semuanya. Semoga selalu sehat dan selalu berada dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya kita mengulas sedikit tentang termodinamika. Sebenarnya termodinamika itu apa sih? Termodinamika itu salah satu cabang dari, itu masuk di ilmu fisika ya. Salah satu cabang di ilmu fisika yang mempelajari tentang koordinat makroskopik. Koordinat makroskopik itu yang kita lihat, yang bisa kita rasakan, yang bisa kita tidak kita lihat ya, tapi yang bisa kita amati menggunakan panca indera kita. Jadi terkait tekanan, volume, dan juga suhu. Itu dibahas di termodinamika. Kalau ada koordinat makroskopik, berarti ada koordinat mikroskopik. Kalau koordinat mikroskopik itu nanti dibahasnya di mekanika statistika, bukan di termodinamika. Selain ini, termodinamika ini juga nanti akan membahas tentang bagaimana satu sistem, bagaimana kaitannya satu sistem dengan lingkungan, terus kerja yang dilakukan oleh sistem, kerja yang dilakukan pada sistem, termasuk kalor yang masuk dan keluar dari sistem tersebut. Itu termodinamika. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, ini contoh paling dekat dengan kita ya. Biasanya anak-anak kos punya heater nggak? Ya, ini menggunakan prinsip termodinamika juga. Jadi ada konversi dari energi listrik menjadi energi kalor. Itu juga dibahas di termodinamika. Termasuk ketika kita membahas tentang suhu, suhu itu salah satu koordinat makroskopik ya, seperti yang sudah disinggung sebelumnya. Ketika kita membahas tentang suhu, dan juga bakteri, ketika kita mempelajari tentang bakteri, kita tahu bahwasanya bakteri itu daerah yang bahaya untuk kita, itu antara suhu 5 derajat Celcius sampai 63 derajat Celcius ketika berada dalam suhu minus 18 derajat Celcius, bakteri itu akan tidur. Itulah kenapa kita membutuhkan kulkas, dan kulkas sendiri itu juga menggunakan mesin Carnot. Mesin Carnot berarti kulkas sendiri itu menggunakan prinsip termodinamika. Kira-kira proses apa yang terjadi di kulkas itu? Isotherm, isobar, isokorik, adiabatis. Ya, ada isotherm ya di sana. Jadi sebisa mungkin suhu kulkas itu dijaga agar tetap. Itu isotherm. Jadi kenapa kita mempelajari termodinamika? Karena termodinamika sendiri itu dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, dengan hal yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Termasuk juga di sini dicontohkan tentang perpindahan kalor ya. Perpindahan kalor ada 3. Yang pertama secara konduksi, secara radiasi, dan juga yang ketiga secara konveksi. Ketika perpindahan kalor itu juga dibahas di termodinamika. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang thermal equilibrium and the zeroth law of thermodynamics, konsep temperatur atau konsep suhu, termometer, dan Ibu akan menampilkan tentang contoh soal. Nah, seperti yang sempat disinggung sebelumnya, di termodinamika itu kita membahas tentang ada sistem, ada lingkungan, dan juga ada batas sistem. Jadi yang kita perhatikan di situ bagaimana tekanan pada sistem, volume sistem,
suhu sistem, dan nanti bagaimana kalor yang keluar masuk ke sistem, dan juga kerja yang dilakukan atau dikenakan pada sistem. Itu yang kita bahas di termodinamika. Oleh sebab itu, kita perlu mendefinisikan dulu mana sistem yang perlu kita perhatikan dan mana yang kita jadikan sebagai lingkungan. Contohnya, pada ARS yang diletakkan di atas hot plate, ini hot plate ya, ini hot plate namanya di laboratorium, bukan hot plate yang dipakai ketika kita makan steak gitu ya. Kita perlu mendefinisikan dulu mana yang disebut dengan sistem dan mana yang disebut dengan lingkungan, sehingga berikutnya kita bisa mendefinisikan, kita bisa mengetahui tekanannya bagaimana, volumenya bagaimana, suhunya bagaimana. Sebagaimana ketika kita mempelajari tentang mekanika, di mekanika itu, coba di mekanika bagian dinamika itu bagian gaya ya. Di bagian gaya, sebelum kita membahas tentang gaya sendiri itu kan ketika kita membicarakan tentang gaya itu syaratnya harus ada agen gaya dan juga benda yang dikenai gaya. Seperti itu kan, ada 3 ya, gayanya sendiri, agen yang melakukan gaya, dan agen yang dikenai gaya. Jadi kita juga harus mendefinisikan mana yang kita sebut sebagai sistem. Misalkan di sini yang kita jadikan sistem di sini orang yang sedang bermain ski. Berarti sekarang tinggal kita identifikasi gaya yang bekerja pada sistem kita itu yang mana. Itu seperti halnya di termodinamika. Hanya saja di termodinamika kita tidak membahas seperti yang di mekanika tadi ya. Nah, berikutnya apa sih sebenarnya thermal equilibrium itu? Thermal equilibrium atau yang kita kenal dengan setimbang thermal. Ini ya. Jadi misalkan ada dua sistem. Sistem A dan sistem B yang disekat dengan dinding adiabatik. Dinding adiabatik itu contohnya asbestos, thick layers of wood. Thick layers of wood itu berarti lapisan kayu yang tebal. Maka tidak akan ada perpindahan kalor yang terjadi di antara kedua sistem ini. Bagaimana kalau misalkan penyekatnya itu kita ganti dengan thin metallic sheet yang bersifat diatermis ya, berarti ini diatermik. Maka suhunya akan bercampur. Misalkan sistem A ini kalau suhunya lebih tinggi daripada sistem B, maka akan ada perpindahan kalor dari sistem A ke sistem B. Nah, keadaan demikian disebut dengan thermal equilibrium ketika kedua sistem ini berada dalam keadaan setimbang thermal atau suhunya sudah sama. Sekarang kalau misalkan ada dua sistem yang disekat menggunakan dinding adiabatik, otomatis suhu sistem A dan suhu sistem B akan tetap berbeda. Mereka akan bertahan pada suhunya masing-masing. Karena tidak ada perpindahan kalor di antara keduanya. Kira-kira kalau kita ingin membuat keduanya ini dalam keadaan setimbang thermal, apa yang harus dilakukan? Apakah yang harus dilakukan? Agar kedua sistem yang disekat menggunakan dinding adiabatis berada dalam keadaan setimbang thermal. Oke, ini salah satu cara yang bisa kita lakukan. Jadi ketika ada dua sistem, misalkan sistem A dan sistem B ini disekat menggunakan dinding adiabatik, otomatis sistem A dan sistem B ini tidak akan bisa dalam keadaan setimbang thermal. Jadi yang harus kita lakukan adalah, perhatikan di sini, yang harus kita lakukan. Nah, kita beri sekat menggunakan dinding diatermik. Terus kita dekatkan dengan sistem C. Maka ketiga sistem ini akan memiliki
suhu yang sama semua, atau ketika sistem ini bisa berada dalam keadaan setimbang thermal. Nah, beda halnya dengan ketika kita memisahkan sistem C sendiri dengan menggunakan dinding adiabatik, dan sistem A, sistem B ini menggunakan dinding diatermik, maka yang bisa setimbang thermal hanya sistem A dan sistem B. Sistem C akan tetap berada dalam suhunya dia sendiri, tidak berada dalam keadaan setimbang thermal dengan sistem A dan sistem B. Nah, inilah yang disebut dengan hukum ke-nol termodinamika. Jadi hukum ke-nol termodinamika ini membahas seperti ini, dua sistem akan berada dalam keadaan setimbang thermal dengan sistem ketiga. Dua sistem yang berada dalam keadaan setimbang thermal dengan sistem ketiga, maka satu sama lain semuanya dalam keadaan setimbang thermal. Ini penggambaran mudahnya di sini, ilustrasi yang lebih mudah di sini. Jadi ini mengilustrasikan tentang hukum ke-nol termodinamika. Kira-kira kenapa kok disebut dengan hukum ke-nol termodinamika? Cukup aneh ya. Biasanya dimulai dengan angka 1. Hukum pertama termodinamika, kan ada 4 hukum termodinamika ya. 0, 1, 2, 3. Kenapa kok kita sebut dengan hukum ke-nol termodinamika? Kenapa tidak dimulai dengan angka 1? Ternyata sejarahnya dulu pertama kali studi tentang ini dilakukan, yang pertama kali muncul itu hukum pertama termodinamika. Ternyata ketika dikaji lagi, perlu adanya tentang pembahasan ini. Jadi itulah kenapa muncul hukum ke-nol termodinamika. Berikutnya tentang konsep suhu. Sebenarnya sebelum kita beranjak pada konsep suhu, sebenarnya apa sih yang terjadi pada termometer ini? Apa yang terjadi pada cairan termometer ini? Jadi ketika termometer dimasukkan ke dalam cairan yang memiliki yang panas, ke air mendidih, cairan yang ada di dalam termometer ini akan naik ke atas. Tapi ketika termometer ini dimasukkan ke dalam air dingin, cairannya ini akan turun ke bawah. Ya, peristiwa itu peristiwa penyusutan dan juga pemuaian. Jadi yang terjadi pada termometer itu cairannya mengalami pemuaian dan juga penyusutan. Terus sekarang yang terjadi pada termometer ini dan juga pada air es ini apa sebenarnya? Ketika kita baru pertama kali memasukkan termometer ini ke dalam air es, coba kita bandingkan ketika beberapa waktu kemudian. Dia akan stuck, akan diam di angka 0. Kenapa seperti itu? Ya, karena keduanya sudah dalam keadaan setimbang thermal. Jadi, misalkan termometer ini kita definisikan sebagai sistem A, dan air dingin ini kita definisikan sebagai sistem B, lama-kelamaan, kedua sistem ini ketika digabungkan, ini dinding diaterm ya, berarti gelas kaca ini dinding diaterm. Ketika kita sentuhkan seperti ini, maka keduanya akan berada dalam keadaan setimbang thermal. Kalau dia menyusut, artinya kalor berpindah dari mana ke mana? Ya, dari cairan termometer ini, dari sistem termometer ini ke dalam sistem air dingin ini. Bisa dipahami ya? Nah, contohnya misalkan kita punya dua benda padat. Benda A ini memiliki suhu yang lebih tinggi daripada benda B. Dua benda ini ketika disentuhkan, maka akan ada perpindahan kalor. Suhu tinggi. Yang A kan suhunya tinggi, yang B suhunya rendah. Maka kalor akan berpindah dari benda A ke benda B. Lama-kelamaan keduanya akan memiliki suhu yang sama. Nah, ini disebut dengan keadaan setimbang thermal. Kira-kira kalau misalkan kita ingin membuat, kira-kira bisa nggak dua benda memiliki
keadaan setimbang termal tanpa melakukan kontak. Apakah benda itu hanya bisa mengalami setimbang termal dengan dikontakkan? Tahu ya, kontak disentuhkan antara keduanya, atau bisakah kita membuat sistem yang berada dalam keadaan setimbang termal tapi tanpa menyentuhkannya? Oke, ini question tuh ya, nanti silakan dijawab. Jadi sebenarnya suhu itu apa sih? Suhu sendiri itu apa? Seperti yang sudah kita bahas tadi, suhu sendiri itu sebenarnya derajat panasnya suatu benda yang bisa dirasakan oleh kita, yang bisa dirasakan oleh indera kita, oleh indera peraba kita. Tapi sebenarnya tidak kurang tepat ya kalau misalkan kita menggunakan indera peraba kita sebagai alat ukur karena tidak standar. Suhu sendiri itu mendefinisikan sebagai apakah keadaan setimbang termal itu sudah terjadi atau belum. Ya seperti yang sudah disinggung sebelumnya. Ketika kita memasukkan termometer ke dalam suatu sistem yang lain, termometer sendiri itu sistem, digabungkan dengan sistem yang lain, maka akan terjadi keadaan yang disebut dengan kesetimbangan termal di antara keduanya. Jadi suhu sendiri itu mendefinisikan apakah keadaan setimbang termal itu sudah terjadi atau belum. Seperti itu ya, cara kita mendefinisikan suhu. Berikutnya tentang termometer. Termometer sendiri itu alat yang digunakan untuk mengukur suhu itu tadi. Termometer ada beberapa skala termometer yang sudah kita kenal. Misalkan ada Reaumur, Celsius, Fahrenheit, dan juga Kelvin. Kita bisa ya, tapi membuat skala kita sendiri. Nanti kita tunjukkan caranya bagaimana. Untuk garis putus-putus sebelah kiri ini titik ketika es melebur. Dan garis putus-putus sebelah kanan ini titik ketika air mendidih. Jadi, ketika kita memasukkan termometer dengan skala Reaumur ke dalam air mendidih, misalkan kita punya satu wadah, kita masukkan termometer dengan skala Reaumur, dengan skala Celsius, dengan skala Fahrenheit, dan juga dengan skala Kelvin, maka angka yang ditunjuk oleh masing-masing termometer itu berbeda-beda. Reaumur menunjukkan angka 80, Celsius menunjukkan angka 100, Fahrenheit menunjukkan angka 212, dan Kelvin menunjukkan angka 373. Ini menunjukkan suhu teratas dari termometer. Bagaimana ketika kita memasukkannya ke dalam es yang melebur? Ini suhu ini angka yang ditunjuk oleh masing-masing skala termometer tersebut. Kita kenal ada 0 Kelvin. 0 Kelvin itu apa? Ya, 0 Kelvin itu ketika partikel di alam semesta benar-benar tidak lagi bergerak. Itu didefinisikan dengan 0 Kelvin. Berikutnya, coba kalau kita ingin mengkonversikan, ini dicontohkan di sini, dari Reaumur ke Celsius, maka cukup kita buat perbandingan seperti ini. Titik derajat Reaumur dikurangi titik terbawahnya Reaumur per titik teratas Reaumur dikurangi titik terbawahnya Reaumur sama dengan derajat Celsius, suhu Celsius dikurangi titik terbawah Celsius per titik teratas dikurangi titik terbawah. Coba kita eksekusi ya. Coba kita eksekusi. TR dikurangi 0 tetap TR ya. 80 dikurangi 0, 80. TC tetap TC. 100 dikurangi 0, 100. Sekarang kita kali silang. Berarti TR dikalikan 100 sama dengan
TC dikalikan 80. Artinya TR sama dengan TC kali 80 per 100. Terus bagaimana kalau kita ingin mengubah sebaliknya? Jadi kalau kita balik, berarti ini ya, TC sama dengan, pindah ke sini, TR dikali 100 per 80. Ini cara kita mengkonversi. Jadi kalau misalkan kalian punya 30 derajat Celcius, ini berapa? Ada paket. Berapa derajat Reaumur? Dari hotels. 30 derajat Celcius berapa derajat Reaumur? Kita gunakan yang mana berarti? Yang ini ya. Artinya 30 dikalikan 80 per 100. 24 derajat Reaumur. Sekarang kalau misalkan kita punya 30 derajat Reaumur dijadikan ke derajat Celcius, berarti sebaliknya kita gunakan yang ini. 30 dikalikan 100 per 80 sama dengan berapa ini? 300 per 8 derajat Celcius. Seperti itu ya. Sekarang kalau misalkan dari Fahrenheit ke Celcius, sama seperti sebelumnya, TF dikurangi titik terbawah Fahrenheit di sini 32, titik teratas Fahrenheit dikurangi titik terbawah Fahrenheit sama dengan TC dikurangi titik terbawah Celcius per titik teratas Celcius dikurangi titik terbawah Celcius. Kita eksekusi. 212 dikurangi 32 berarti 180 TC per 100. Ini kita beri kurung ya. Berarti TF dikurangi 32 dikalikan 100 sama dengan TC dikalikan 180. Artinya TC sama dengan TF dikurangi 32 dikalikan 100 per 180. Kalau kita sederhanakan, jadi 5/9. TF dikurangi 32 kalikan 5/9 ini sama dengan TC. Bagaimana dengan sebaliknya? Tinggal kita balik. Ini kalau kita ingin mengkonversi dari TF ke TC. Kalau kita ingin mengkonversi dari TC ke TF bagaimana? Tinggal kita balik ya. Kita kembalikan lagi. TF min 32 kalikan 5 sama dengan 9 TC. Ini ya. Maka TF min 32 sama dengan 9/5 TC. Maka TF sendiri sama dengan 9/5 TC ditambah 32. Ini kalau kita ingin mengkonversi dari Celcius ke Fahrenheit. Tinggal dimasukkan nanti ya. Nah, solusinya. Berikutnya contoh soal. Misalkan kita punya pipa kapiler yang ketika dicelupkan ke dalam es yang sedang mencair, esnya melebur, itu tingginya 30 mm. Tapi ketika dimasukkan ke dalam air yang sedang mendidih, tingginya 170 mm. Di sini diketahui ketika dicelupkan ke dalam suatu cairan,
tinggi kolomnya 50 mm. Sekarang coba kita tentukan titik tetap atas dan titik tetap bawahnya. Kalau berdasarkan data yang kita ketahui, maka titik tetap atasnya yang mana? 30 mm titik tetap bawah dan 170 mm sebagai titik tetap atas. Yang oke, sekarang berapa suhu cairan X dalam Celsius, Kelvin, Reaumur, dan Fahrenheit? Jadi kalau misalkan ini cairan X, kita masukkan dengan termometer kita, termometer kita sebut dengan termometer Y, dan juga itu hasil ukurnya di sini 50 mm. Coba ketika kita konversikan dalam skala suhu Celsius, bagaimana berarti? Sama seperti sebelumnya. Titik terbawah Celsius di sini 0, titik teratasnya 100. Sekarang kita eksekusi ya. T, Y. Y itu termometer kita ya. Dikurangi titik terbawahnya 30, dibagi 170 dikurangi 30, sama dengan TC, Celsius, dikurangi 0, per 100 dikurangi 0. TY dikurangi 30, 170 dikurangi 30 berapa? 140, sama dengan, ini bukan TY ya. Sorry, kita ulangi dari awal. 30 dan 170, Celsius itu 0 dan juga 100, maka TY itu termometer kita, dikurangi titik terbawah, per 170 dikurangi 30, sama dengan TC dikurangi 0, per 100 dikurangi 0, TY kita sudah diketahui tadi 50 ya. 50 dikurangi 30, 170 dikurangi 30, 140, TC 0 ya, dikurangi 0 kan TC, per 100, ini 20, per 140 sama dengan TC per 100. Disederhanakan jadi 1/7 sama dengan TC per 100. Kita kali silang, maka 7 TC sama dengan 100. Berarti hasilnya berapa? 100 dibagi 7 derajat Celcius. Ketika digunakan termometer dengan skala Celcius, maka menunjukkan 100/7 derajat Celcius. Kalau kita menggunakan skala Celcius. Bagaimana kalau kita menggunakan skala Reaumur? Kalau kita menggunakan skala Reaumur, sama seperti tadi. Reaumur itu 0 dan 80 ya. Termometer kita 30 dan juga 170. Berarti TY dikurangi 30 per 170 dikurangi 30 sama dengan TR dikurangi 0 per 80 kurangi 0. T kita 50 per 30 per 140 sama dengan TR per 80. 50 kurangi 30, 20 per 140, TR per 80, 1/7 sama dengan TR per 80. Kita kali silang, maka TR, jadi TR ya, sama dengan 80, TR sendiri sama dengan 80/7. Sekarang, tugas kalian mengubahnya dalam skala suhu Fahrenheit dan juga Kelvin. Oke, terima kasih atas perhatiannya.
Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.